Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas Polygon Matic ya. Ini adalah sebuah koin yang sudah upgrade teman-teman. Dari sebelumnya dia token, sekarang udah naik kelas jadi koin. Dia punya blockchain-nya sendiri. Jadi ya video kali ini aku pakai buat jawab pertanyaan dari Bang Muhammad Ikrom. Matic kok turun deras ya? Aku barusan beli di 18. Ternyata bisa turun ke 17,8. Oke, kita akan coba untuk bahas seperti apa posisi dari Matic. Matic hari ini berada di kisaran 17.000 rupiah. Turun 2% di perdagangan hari ini, dan ini termasuk koin dengan peringkat 8 di CMC. Watchlistnya banyak banget, 1,3 juta. Terus kalau kita lihat juga dari peredaran saat ini ya, Matic itu ada di kisaran 8 miliar koin yang sudah beredar, dan dia punya maksimum supply yaitu 10 miliar koin saja. Matic ini pasarnya sangat besar, hampir semua exchange kita bisa cek pasti ada Matic ya. Dari Binance, Coinbase, KuCoin, Kraken, ya hampir semua lah pasti memperdagangkan Matic. Jadi untuk likuidasi saya rasa nggak ada terlalu masalah buat Matic. Matic ini apa? Jadi awalnya adalah token yang memang diciptakan buat roll up daripada Ethereum. Tapi lama-kelamaan ternyata Matic semakin lama semakin berkembang. Sekarang dia udah menjadi sebuah koin, teman-teman. Di mana dia punya blockchain-nya sendiri. Dan dia melanjutkan Zk rollup daripada Ethereum. Dia salah satu project yang berada di Ethereum. Jadi kalau kita lihat dia di terscan ya untuk kondisi sekarang, kita bisa lihat di sini token Matic holder mereka siapa aja. Kalau kita lihat dari sini sih rata-rata kebanyakan dalam proof of stake, berarti di staking, terus ada di plasma bridge, ada ecosystem growth, dan di foundation Matic. Jadi Matic ini cukup banyak dimiliki oleh ekosistem mereka sendiri. Tapi beda kalau kita cek dia di Polygon Scan. Ini scan yang terbaru ya. Ya kebanyakan memang masih berada dalam ya milik ekosistem mereka sendiri, teman-teman. Ini ada Polygon Matic token sekitar 9 miliar token ya. Itu masih mereka kontrol lah istilahnya. Sementara beberapa token sekarang udah terpencar nih di beberapa exchange, ada di Huobi, ada di Binance, ada milik pribadi juga. Jadi untuk penyebaran untuk koin untuk saat ini itu sepertinya terbagi atas dua bridge kalau menurut saya. Beberapa ekosistem itu masih berada di jaringan dari Ethereum, dan beberapa lagi udah migrasi ke jaringan dari Matic. Ini sih di jaringan Matic nggak terlalu banyak, sekitar 45 juta. Ini wallet address pribadi sepertinya. Terus ini milik orang-orang Matic sepertinya ya. Ada 153 juta koin yang beredar di blockchain dari Matic. Jadi kayaknya menurut saya ini terpecah jadi dua untuk sementara ini. Mungkin migrasinya bakalan nanti semuanya ke mereka punya blockchain sendiri. Jadi mungkin bisa ke blockchainnya Matic semuanya ya yang ada di Ethereum. Jadi ini masih dalam proses transaksi. Lalu apa yang mereka kerjakan untuk sekarang? Kalau kita lihat dari tagline terbarunya sih di Twitter, Matic ini mengusung ZK Ethereum Virtual Machine, Future Ethereum Scaling. Ini adalah lanjutan dari proyek yang akan mereka kerjakan. Dan sekarang mereka bekerja sama sama Immutable X. Immutable ya, dia kerjasama untuk mengakselerasi Web3 game, teman-teman. Ini adalah salah satu proyek juga yang sama-sama berada di ekosistem dari Ethereum. Sekarang mereka mencoba buat kolaborasi, di mana menghadirkan proyek yang sangat strong untuk game, terutama berbasiskan Web3. Jadi ini sebuah project yang bakalan bagus ke depannya. Ya, so far dia berfokus sama game sekarang, teman-teman. Kalau tahun lalu kita lihat Matic lebih banyak fokus sama green energy ya. Dia pakai tagline itu. Dan sekarang ada beberapa news yang mungkin dalam jangka waktu dekat akan dilakukan oleh Matic. Hari ini per video ini dibuat itu tanggal 21 Maret, teman-teman. Kita bakalan dapat event soal ZK Zero Knowledge Ethereum Virtual Machine Mainnet Beta ini pada 27 Maret. Dan ini cukup banyak yang menantikan sepertinya. Jadi siap-siap buat teman-teman, dia bakalan
meluncurkan masa depan perskalaan Ethereum. Jadi komunitas Ethereum bisa makin besar lagi nantinya. Terus juga mereka akan meluncurkan di akhir bulan Maret, ini belum jelas tanggalnya berapa, smart contract yang kompatibel dengan Ethereum Virtual Machine, Polygon ZK. Terus mereka akan ada kerjasama juga dengan 18 atau 19 perusahaan lainnya. Ini Hack Summit akan ada di 1 April. Jadi dengan jangka waktu yang berdekatan ini, Ethereum punya banyak event. Jadi teman-teman boleh untuk pantau seperti apa kira-kira nanti, apakah dia bakal naik atau enggak, ya kita nggak tahu pasti. Tapi event-event ini tentunya secara fundamental menurut saya bakal menarik buat Ethereum. Itu sih beberapa yang mungkin kita bisa lihat untuk sekarang ini. Kita akan coba langsung masuk ke price actionnya. Tadi Bang Ikrom itu beli di 18 dan ternyata turun ke 17,8. Oke, kalau kita lihat harga hari ini Ethereum di USDT itu sekitar 1,1. Mungkin kita pakai chart yang rupiah ya. Siapa tahu IDR. IDR kita akan pakai rupiah buat Matic. Nah, harganya hari ini ada di kisaran 17.000. Jadi kalau Bang Ikrom belinya di 18.000 berarti udah koreksi. Jadi koreksinya agak dalam katanya. Padahal ya sebenarnya nggak terlalu dalam lah. Kalau di kripto kita merasakan tar dulu 18, let's say belinya di kisaran harga sini ya. Oke, katakanlah belinya di sini. Nah, terus turun sampai berapa? 16.000 sampai 17.800. Ya itu turun paling 2%, 3%, ya 2% lah turunnya. Jadi belum dalam lah. Kalau kita lihat juga untuk harga Matic sementara ya udah turun lebih dalam. Jadi gini, kalau buat saya Matic itu memang punya pergerakan yang volatile. Kalau kita mau melihat dari chart sebelum-sebelumnya, Matic ini memang udah volatile dari dulunya. Kenapa begitu? Ya memang ini bawaan dari Matic sih. Pergerakannya dia cenderung volatile, naik turunnya itu lumayan lah dalam. Kalau kita belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, Matic ini cukup impulsif ketika dia naik. Bisa ratusan persen. Sama juga ketika dia udah turun. Dia bisa turun juga puluhan persen. Jadi lumayan dalam lah penurunannya. Nah, cara terbaik buat teman-teman yang ada invest di Matic adalah ya beli dan hold, sabar aja. Jadi nggak terlalu kita harus wah ini jual beli jual beli. Ya bagus sih kalau kita dapat harga yang cukup murah buat kita beli. Cuma kalau kita udah kadung belinya di harga yang agak nanggung di tengah-tengah, terus dibawa turun, ya udah sabar dulu. Sekarang sih turun ke 17.000 harusnya udah minus ya bang. Tapi nggak apa-apa. Kalau menurut saya progres dari Matic kedepannya bakalan masih menarik. Nah, kalau kita lihat dari segi pergerakan di time frame daily, sementara Matic ini masih bergerak dalam jalur uptrend. Dia bergerak di pola pergerakan yang namanya ascending channel. Jadi di sini kelihatan clear bahwa pergerakan Matic sebenarnya bergerak naik ya. Nah, sekarang ini cuma perlu koreksi bentar nih. Mungkin at the end dia bisa kembali dapat momentum buat naik. Atau justru trennya agak sedikit korektif dulu, baru kemudian dia kembali menguat. Atau kemungkinan yang lain justru tidak menguat malah turun lagi. Jadi ya itu adalah hal yang biasa. Tapi buat saya Matic salah satu aset koin yang menarik lah buat kita lirik ke depannya. Sementara pergerakan dari Matic ini kemarin udah sentuh level resistance yang menurut saya cukup kuat. Ya, resistance kuatnya itu ada di berapa? Ada di 20.600. Itu adalah resistance yang menurut saya sangat-sangat solid buat Ethereum. Ini kita sesuaikan sedikit, kita pakai algorithmic chart. Nah, karena level tersebut menurut saya cukup kuat, kemarin Matic sempat spike naik, ya kan? Sampai ke 23.000. At the end dia nggak berhasil mempertahankan area tersebut dan kembali terkoreksi turun. Dan itu menurut saya wajar. Karena di area tersebut itu justru banyak sekali orang yang selling. Ya, Matic sebenarnya bergerak lebih impulsif daripada koin-koin yang lain kalau kita mau melihat dia dari jangka waktu yang agak panjang. Jadi sejak bulan Juni 2022 ketika Matic udah dapat level bottom, dia justru naik terus sampai 22.800. 28.800 sampai 23.000.
Jadi lumayan naiknya, sekitar 300 menuju 400%. Jadi dibandingkan dengan koin yang lain, Matic jauh lebih tinggi kenaikannya. Tapi memang kita akui dia sekarang lagi koreksi. Dan seperti biasa, koreksi-koreksinya Matic itu agak-agak dalam. Jadi dia naiknya lumayan tinggi, koreksinya pun juga lumayan tinggi. Jadi itu mungkin yang bisa diperhatikan. Kalau sekarang progresnya kemana? Ya menurut saya mungkin masih dalam fase koreksi. Mengingat pergerakan dari Bitcoin sendiri, kalau kita melihat hari ini ya, Bitcoin juga ada sedikit koreksi yang wajar. Sekarang perdagangan Bitcoin itu ada di kisaran 27.600. Disertai juga dengan BTC Dominance yang udah mulai turun. Ini menjelang FOMC meeting tentang kenaikan suku bunga di hari Kamis nanti. Jadi per video ini dibuat hari Selasa, Rabu, Kamis, ada 2 hari ke depan yang mungkin akan sangat penting. Dan sementara kalau Matic koreksi, saya rasa nggak ada yang perlu kita khawatirkan dengan sangat kita khawatirkan. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan buat sementara. Koreksinya wajar, jadi kalau Bang Ikram mungkin mau ambil barang nanti bisa bisa average down sih kalau menurut saya di level-level yang mungkin cukup wajar untuk kita ambil. Level support saat ini yang kuat di mana yaitu di kisaran 0,9 dolar ya. 0,9 dolar. Sementara pergerakan Matic ini ada kecenderungan membuat double top. Mungkin ada indikasi masih bisa turun agak dalam lagi. Tapi nggak apa-apa, kalau menurut saya itu masih cukup wajar. Ini nggak bisa, kita akan cek dia di sini, tarik ke sini, kita tarik ke sini, maka target penurunannya ya tepat di 0,95 dolar. Jadi ketika dia confirm Matic jebol level support di 1 dolar ini, dia berpotensi buat turun sampai 0,95. Di sana area yang cukup ideal buat melakukan akumulasi. Jadi buat Matic gitu aja. Kenapa dia turun? Ya nggak apa-apa. Matic memang gitu. Kalau dia naik lumayan eksponensial, eksplosif, impulsif. Tapi kalau dia turun juga lumayan dalam juga. Jadi hal yang wajar. Jadi gitu aja. Semoga bisa bermanfaat buat Matic. Dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, tulis saja langsung di kolom komentar. Sekian aja dan akhir kata saya Andre. Makasih.